selamat datang di YouTube channel saya Suharyanto Putra, sebuah channel yang akan bahas tentang karir, pendidikan, tentang leadership dan juga pengembangan diri. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang dunia interview gitu, dan saya udah sharing sebenarnya konten soal interview itu banyak banget sebelumnya tentang 7 pertanyaan jebakan interview, ada 7 pertanyaan dan cara menjawabnya seperti apa. Nah, kali ini saya juga akan bahas satu pertanyaan yang mungkin bakal sering ditanyain oleh HRD atau oleh user, yaitu pertanyaannya adalah apa rencana kamu 3 tahun atau 5 tahun yang ke depan gitu. Nah, ini sebenarnya juga pertanyaan yang pasti selalu ada dan butuh jawaban yang jelas gitu. Karena apa sih? Kalau kita bahas tentang apa sih rencana kamu 3 atau 5 tahun ke depan, sebenarnya apa yang ingin dilihat oleh si HR ini atau user ini? Dia pengen lihat bahwa lo itu satu punya, lo termasuk karyawan yang visioner sebenarnya. Jadi sebenarnya lo udah rencanain gitu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun mendatang lo tuh pengen ngapain dan lo di titik apa gitu. Karena visioner ini juga penting nih, salah satu hal yang mungkin akan bisa menjadi considerations. Apakah orang yang ya udah gitu ya nerimo mengalir aja, atau sebenarnya lo adalah orang yang sebenarnya well prepared atau merencanakan masa depan lo untuk ke depan. Nah, itu biasanya yang dilihat dari pertanyaan ini, itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan lihat bahwa sejauh mana effort lo atau sejauh mana action plan lo untuk mencapai ke sana. Jadi let's say misalkan kadang-kadang kan ada pertanyaan setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau 5 tahun gitu. Nah, teman-teman tuh pasti akan ditanya lagi gitu ya, oke, untuk mencapai ke sana caranya seperti apa. Nah, mereka juga pengen melihat effortnya lo, action plan lo, logic thinking lo gitu ya. Kalau misalkan lo pengen mencapai ke sana, step-step apa sih yang harus teman-teman jalani. Nah, dia pengen lihat itu supaya kebayang logic thinking lo, action plan lo tuh udah bener atau enggak gitu. Terus yang ketiga, dia pengen coba ngelihat gitu ya, apakah dengan bekerja di perusahaan yang lo sedang lamar atau lo proses itu align dengan goalnya lo gitu ya, 3 tahun lagi itu gitu. Nah, kalau misalkan itu align gitu ya, berarti ada kayak simbiosis mutualisme ya. Jadi lo kerja di situ untuk mencapai yang lo tuju, itu berarti oke. Atau misalkan kalaupun memang nggak ada pengaruh langsung, tapi paling enggak teman-teman juga bisa menjelaskan bahwa dengan bekerja di sini teman-teman pengen apa, pengen belajar apa, sehingga mensupport karir lo ke depan gitu. Jadi itu hal yang bisa dilihat dari pertanyaan ini. Nah, cara menjawabnya gimana? Jadi teman-teman tinggal pikirin nih gitu ya. Sebenarnya teman-teman harus menyiapkan sebenarnya 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mau jadi apa. Terus step-stepnya at least nih teman-teman udah oke, setahun ke depan berarti gue harus ngapain, 2 tahun lagi gue harus ngapain, 3 tahun lagi gue harus ngapain gitu. Dan itu kayak ada path-nya, teman-teman jelasin itu, teman-teman harus siapin itu dulu. Jangan asal ngabur, misalnya ditanya mau jadi apa, gue nggak tahu ya, nanti deh gitu. Nah, kadang-kadang users atau HRD juga nggak suka dengan orang kayak gitu. Jadi teman-teman harus siapin path-nya udah clear gitu, udah jelas. Walaupun dalam perjalanan yang nanti gitu ya pasti bisa aja berubah kan gitu. Itu nggak masalah. Yang penting memang teman-teman untuk sekarang saat interview itu teman-teman udah clear sebenarnya mau kemana, pengen jadi apa, dan step-stepnya seperti apa yang akan teman-teman lalui. Nah, makanya dan ini lebih enak banget kalau misalkan teman-teman tuh kerja di situ untuk mensupport goalnya teman-teman itu bakal align banget. Jadi let's say misalkan aku dulu banyak lah ketemu kandidat ya, let's say misalkan ditanya mau apa sih gitu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, Kak sebenarnya 3 tahun lagi tuh saya pengen lanjut kuliah atau S2 gitu, tapi saya memutuskan untuk tidak kuliah dulu nih sekarang karena saya percaya bahwa saya pengen mencari pengalaman kerja. At least dengan mencari pengalaman kerja saya tahu practical things yang harus dijalankan seorang praktisi. Gue nggak mau cuman hanya belajar teori di kelas atau kuliah doang, tapi saya pengen punya bekal secara praktikal. Nah, dari situ saya juga pengen memantapkan diri lagi nih gitu ya. Nanti kira-kira jurusan apa yang gue akan ambil, karena sampai sekarang
kalau ditanya apakah saya akan ngambil jurusan yang sama nih gitu ya dengan S1 saya atau nanti bahkan berubah lagi, nah itu bisa jadi berubah kan gitu. Jadi ketika saya bekerja makanya saya akan ekspor, siapa tahu dapat ide atau mungkin insight baru sehingga saya makin mantap untuk mengambil bidang apa atau topik apa nanti S2 buat menunjang karir saya. Nah itu bisa juga gitu. Jadi 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi teman-teman mungkin ada berencana untuk kuliah. Atau dulu ada juga teman gue yang bilangnya gini, gua 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, kalau 10 tahun agak lama ya, tapi let's say 5 tahun lah gitu ya. 5 tahun lagi itu saya berencana untuk punya usaha sendiri gitu. Nah makanya saya pengen kerja di startup, karena startup ini juga masih scale-nya kecil. Jadi saya akan terekspos dengan banyak bidang. Saya akan juga terekspos untuk mengerjakan banyak hal karena di startup itu palu gada, sehingga saya bisa belajar dari marketingnya gimana, core com-nya gimana, bagaimana operasionalnya gimana, HR-nya seperti apa gitu ya. Dan saya paling enggak dengan bekerja di startup akan menjadi bekal saya nih gitu, karena jujur selama ini saya coba untuk merintis gitu ya, tapi saya itu belum banyak ilmu gitu. Saya pengen belajar dari mentor-mentor di startup, dari C-level dan seterusnya yang memang willing gitu ya untuk saling sharing sehingga bisa membantu atau menyiapkan diri saya ketika nanti saya 5 tahun lagi membuka bisnis sendiri. Nah itu juga boleh gitu. Nah kalau misalkan jawabannya bikin bisnis sendiri itu emang boleh ya? Sebenarnya boleh-boleh aja sih gitu, karena menurut gua gitu ya, kalau misalkan orang punya rencana bisnis sendiri gitu ya, dan bahkan mereka mau bikin bisnis, artinya kita bisa melihat bahwa dia punya bisnis acumen atau skill bisnis acumen yang oke gitu, yang bisa beneficial buat perusahaan gitu. As long as memang itu purely tentang diri teman-teman dan memang teman-teman juga nanti di sana memberikan kontribusi yang terbaik, harusnya nggak masalah. Kecuali let's say misalkan jawaban teman-teman gini, saya tuh 6 bulan lagi pengen bikin bisnis. Nah itu bakal jadi pertanyaan sih. Nah kenapa 6 bulan lagi lo pengen bikin bisnis terus lo pengen kerja gitu? Nah itu kan terlalu singkat ya. Tapi kalau 5 tahun ke depan ya harusnya cukup sih gitu. Jadi lo 5 tahun aja di perusahaan itu udah ngasih kontribusi yang luar biasa gitu. Karena 2 tahun lo kerja gitu di startup itu udah ngasih kontribusi yang banyak banget gitu. Dan itu oke banget sih. Jadi harusnya nggak masalah. Nah itu sih teman-teman. Jadi ketika ditanya itu teman-teman kalau bisa align dengan let's say misalkan gue sekarang apply buat Head of People Development gitu, atau Head of People and Culture, karena 5 tahun lagi gue pengen jadi Direktur People gitu. Nah itu kan kayak career path yang memang harus gue laluin ya. Sebelum jadi direktur ya saya harus napakin jenjang karir yang di bawahnya dulu nih gitu. Nah terus teman-teman jelasin gitu untuk mencapai ke sana itu nanti teman-teman akan seperti apa dan seterusnya. Nah ketika teman-teman bisa mengawinkan itu, alignkan itu akan lebih bagus. Itu tips dari gue untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi nggak usah bingung-bingung. Jadi jujur aja, nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman juga harus tetap punya bargaining positions ya. Jadi artinya memang teman-teman tuh ada tawar-menawarnya di sana. Jadi ada hal yang lo pengen ambil dari ngelamar pekerjaan itu atau lo dapetin, tapi lo juga bisa ngasih sesuatu juga gitu ya buat perusahaan gitu. Jadi itu juga teman-teman bisa tawarkan gitu lah. Misalkan gue pengen bangun bisnis, jujur nih, saya tuh punya pengalaman di bidang bisnis, makanya saya pengen berkontribusi di perusahaan ini. Siapa tahu saya bisa mengembangkan bisnisnya sambil saya juga bisa belajar dari sosok-sosok leader yang lain di sini atau mentor-mentor yang lain, bagaimana merunning sebuah bisnis supaya semakin besar. Karena ngomongin bisnis pasti harus cita-citanya harus setiap saat harus semakin tumbuh, berkembang dan harus besar kan. Nah itu juga bisa. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi semoga bisa membuat teman-teman jadi tercerahkan gitu ya. Atau ketika ada pertanyaan itu nggak usah bingung, nggak usah pusing, tapi teman-teman bisa menyiapkan diri. Yang paling penting adalah siapkan jawabannya dulu, terus action plan-nya seperti apa teman-teman. Kalau bagian dari action plan itu memang harus bergabung di perusahaan itu lebih bagus. Thank you teman-teman, good luck. Saya doakan buat teman-teman yang lagi interview, semoga dapat pekerjaan sesuai impian teman-teman. Dan yang paling penting setelah nanti teman-teman bekerja, kasih yang terbaik. Dan kalaupun memang nggak keterima di perusahaan yang teman-teman sedang lamar sekarang, jangan patah semangat. Karena banyak perusahaan di sana yang mungkin akan fit dengan teman-teman. Thank you, good luck. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye-bye.